Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bertemu lagi dengan Ustadz Reza. Kita akan melanjutkan materi geografi. Sebelumnya sudah paham kan tentang 10 konsep geografi. Saat ini kita akan mempelajari tentang prinsip geografi, pendekatan geografi, dan manfaat ilmu geografi bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama, prinsip geografi ada 4. Ada prinsip persebaran, kemudian ada prinsip deskripsi, lalu yang ketiga ada prinsip interrelasi, dan yang terakhir ada prinsip korologi. Bagaimanakah cara kerja prinsip tersebut dalam menganalisa suatu fenomena geosfer? Setelah ini akan kita bahas. Sebelumnya, Ustadz juga akan memaparkan pendekatan geografi yang sudah pernah Ustadz singgung sebelumnya pada pertemuan pertama. Ustadz ulangi, ada 3 pendekatan ilmu geografi. Yang pertama ada pendekatan keruangan, kemudian pendekatan kelingkungan atau ekologi, dan yang terakhir ada pendekatan kewilayahan. Kemudian apa sih manfaat ilmu geografi bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita simak penjelasan Ustadz pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, prinsip geografi. Apa sih gunanya prinsip geografi itu? Jadi, prinsip geografi kegunaannya adalah untuk memahami karakteristik dan keterkaitan fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi kita. Ada 4 tadi. Yang pertama, prinsip persebaran. Kemudian yang kedua, apa anak-anak? Prinsip deskripsi. Dan yang ketiga, prinsip interrelasi. Kemudian yang terakhir, prinsip korologi. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu prinsip persebaran. Prinsip persebaran digunakan untuk memahami fenomena geosfer yang ada di muka bumi kita. Persebarannya sangat bervariasi. Ustadz ulangi bahwa prinsip persebaran ini digunakan untuk memahami fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi kita. Itu persebarannya sangat bervariatif. Contoh, persebaran jenis tanah gambut yang banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, Ustadz tampilkan seperti ini gambar lahan tanah gambut di Kalimantan. Kemudian kalau yang di Jawa paling banyak tanah aluvial ya, karena karakteristiknya di Pulau Jawa itu tanahnya sangat subur sekali. Lanjut ke prinsip yang kedua, ada prinsip deskripsi. Nah, ada kata deskripsi nih. Deskripsi itu seperti apa anak-anak? Kita mendeskripsikan suatu barang, semisal Ustadz ambil contoh pensil ya. Pensil digunakan untuk menulis atau menggambar dan bisa dihapus. Nah, seperti itu mendeskripsikan barang. Kembali ke dalam prinsip deskripsi geografi juga sama. Kita mendeskripsikan suatu fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi berdasarkan data yang detail. Biasanya disertai dengan peta, kemudian ada diagram, lalu ada grafik. Ya, jadi prinsip ini berbicara tentang data. Kemudian prinsip deskripsi ini dalam menjelaskan suatu fenomena juga berdasarkan dengan fakta dan juga sebab akibat secara kualitatif dan kuantitatif. Ingat ya, prinsip ini berbicara tentang data, sehingga harus sesuai dengan fakta dan sebab akibatnya.
Jangan lupa disertai dengan peta, diagram, dan juga grafik. Contohnya, penjelasan tentang persebaran bahan tambang di Indonesia. Ustadz tampilkan nih petanya. Ini adalah peta persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga ke Papua. Nah, peta ini sudah masuk ke dalam prinsip deskripsi karena dia sudah menampilkan data persebaran dari bahan tambang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke prinsip interrelasi. Apa sih interrelasi itu? Di pertemuan sebelumnya tentang 10 konsep geografi sudah Ustadz singgung di bagian pembahasan soal. Ada interrelasi dan juga interaksi. Kalau yang konsep geografi, dia menggunakan konsep interaksi. Tetapi pada prinsip geografi yang digunakan adalah interrelasi. Hampir sama. Ya, pengertiannya hampir sama. Hanya saja kalau di soal menggunakan interaksi, kemudian soalnya yang ditanyakan prinsip, berarti bukan interaksi ya jawabannya. Jawabannya adalah interrelasi. Kalau yang interaksi itu punyanya konsep geografi, dan yang interrelasi punyanya prinsip geografi. Harus hafal sehingga dapat membedakan. Kita masuk ke pengertiannya prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini dia memahami fenomena geosfer dan juga karakteristik fenomena geosfer itu berdasarkan hubungan timbal balik antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Karena interrelasi ya, jadi adanya hubungan timbal balik antara satu fenomena geografi dengan fenomena geografi yang lainnya. Seperti itu. Kemudian Ustadz tampilkan nih contohnya. Nah, di samping ini adalah contoh tanah longsor yang terjadi di Tasikmalaya pada tanggal 20 Juni 2020. Bagaimana cara kita menjelaskan dengan menggunakan prinsip interrelasi? Tanah longsor diakibatkan yang pertama karena penggundulan hutan di area perbukitan. Kemudian derasnya hujan sehingga tanah tidak dapat menahan derasnya air yang mengalir di atas tanah. Dan terjadilah longsor. Longsor ini mengakibatkan rusaknya suatu ekosistem, bahkan bisa menelan korban jiwa. Juga apabila terjadi di dekat pemukiman warga, otomatis pemukimannya juga rusak. Seperti itu. Jadi seperti itu cara kita menganalisis dengan menggunakan prinsip interrelasi. Kita masuk ke prinsip yang terakhir, ada prinsip korologi. Prinsip korologi adalah penjelasan dari analisis suatu fenomena geosfer dengan menggunakan gabungan antara prinsip deskripsi, prinsip persebaran, dan juga prinsip interrelasi. Jadi, pada prinsip korologi, dia itu menggunakan gabungan dari prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan juga prinsip persebaran, anak-anak. Ya. Pada prinsip korologi ini penjelasannya lebih jelas lagi, lebih padat, karena menggunakan atau menggabungkan 3 prinsip tadi. Contohnya, pemusatan pembangunan di Pulau Jawa. Nah, kalimat itu, pemusatan pembangunan di Pulau Jawa, sudah mengindikasikan prinsip persebaran. Kemudian, mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan di Indonesia. Ada kata mengakibatkan, dia masuk ke dalam prinsip deskripsi. Lalu, hal tersebut menyebabkan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Nah, karena adanya pemusatan pembangunan di Pulau Jawa, kemudian adanya padatnya penduduk di Pulau Jawa, itu adalah sebuah hubungan timbal balik, ya, ada interaksi di sana. Seperti itu. Jadi di prinsip ini menggunakan gabungan dari 3 prinsip persebaran, prinsip deskripsi, dan juga prinsip interrelasi.
Biasanya kalau di soal itu disajikan juga datanya. Jadi ini Ustadz sajikan ya datanya, perbandingan dalam persen pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini adalah data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, bisa kalian lihat pada gambar bahwa 58,30 loh di Jawa. Sudah jelas sekali kan bahwa pemusatan pembangunan itu masih ada di Pulau Jawa. Kemudian yang paling sedikit ada 2,19, itu ada di Maluku dan di Papua yang paling sedikit. Nah, seperti itu. Jadi masih ada ketimpangan ya dalam pembangunan di Indonesia. Kita coba menganalisis suatu soal dengan menggunakan prinsip geografi. Soal ini adalah soal UNAS pada tahun 2017. Ustadz bacakan, di Indonesia terjadi perpindahan penduduk musiman pada waktu mudik lebaran dari kota ke desa. Ketika kembali ke kota, mereka membawa saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di kota. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah prinsip A. Persebaran, B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Korologi, dan E. Aglomerasi. Kita langsung saja. Yang pertama kita eliminasi dulu yang bukan prinsip geografi. Sudah jelas ya, yang harus kita eliminasi adalah opsi E. Karena aglomerasi adalah konsep geografi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tinggal A sampai D, ada persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Di soal, Ustadz langsung saja ke kuncinya. Di sini ada kata mengakibatkan kepadatan penduduk di kota. Kemudian adanya interaksi perpindahan penduduk dari kota ke desa, kemudian kembali lagi dengan membawa saudaranya dari desa ke kota. Nah, adanya sebuah interaksi di sana. Kira-kira jawabannya apa? Ya, di sini sudah jelas ya jawabannya B. Interrelasi. Jadi adanya hubungan timbal balik dari masyarakat yang melakukan perpindahan secara musiman dari kota ke desa pada waktu mudik, biasanya ketika lebaran ya. Lalu setelah dari desa dia membawa beberapa saudaranya agar bisa mendapatkan pekerjaan di kota. Nah, dari situ sudah ada interaksinya, nak, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk di kota. Jadi jawabannya adalah interrelasi. Kita masuk ke pendekatan geografi. Di pertemuan pertama, Ustadz sudah tinggung pendekatan geografi ini. Yang Ustadz katakan di pertemuan pertama adalah 3 kunci ya dalam menganalisis suatu fenomena geografi adalah pendekatan geografi ini, Nana. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spatial approach, kemudian ada pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, dan yang terakhir ada pendekatan kewilayahan atau regional approach. Kita langsung saja masuk ke pendekatan keruangan. Pada pendekatan keruangan yang dikaji adalah aspek fisik dan aspek manusia dalam persebarannya di ruang muka bumi. Kita membahas tentang suatu ruang. Kemudian pendekatan keruangan ini dia sudut pandangnya berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur, kemudian pola, lalu ada proses dalam suatu ruang. Hal yang penting dalam pendekatan ini adalah penyebaran, kemudian ada penggunaan ruang dan juga perencanaan ruang. Ya, bisa kalian lihat di tayangan Ustadz atau di slide Ustadz. Pendekatan keruangan ini dia memiliki unsur pembentuk ruang. Ada 2, ada unsur titik dan juga unsur area. Lanjut saja nih, contohnya Ustadz kasih soal. Angin puting beliung yang melanda wilayah Solo dan Yogyakarta beberapa waktu yang lalu merusak rumah-rumah warga dan perkantoran di daerah tersebut. Pendekatan geografi
yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan, jawabannya adalah B, keruangan. Kita kaji lagi lebih dalam. Nah, kenapa kok ruang? Dia membahas di wilayah Solo dan Yogyakarta. Nah, ruangnya adalah Solo dan Yogyakarta yang mengakibatkan rusaknya rumah-rumah warga. Nah, adanya fenomena yang terjadi di dalam suatu ruang. Jadi jawabannya otomatis yang B, keruangan. Yang kedua, ada pendekatan lingkungan atau ekologi. Jadi sinonimnya pendekatan ke lingkungan ini adalah pendekatan ekologi. Yang pertama yang harus kalian perhatikan pada pendekatan ke lingkungan ini, yang dianalisis adalah hubungan antara organisme hidup dengan lingkungannya. Jadi Ustadz kasih tanda petik pada hubungan organisme hidup dengan lingkungannya. Pada pendekatan ke lingkungan ini, dia memiliki dua pengaruh. Pengaruh antara kegiatan manusia dengan lingkungan dan juga pengaruh fenomena alam terhadap lingkungan. Jadi yang dapat merubah suatu lingkungan itu adalah manusia atau juga fenomena alam ya. Semisal bencana alam itu juga bisa mengakibatkan rusaknya suatu lingkungan. Kemudian yang diterapkan pada pendekatan ke lingkungan ini adalah sistem atau konsep ekosistem dalam mengkaji suatu permasalahan geografi, fenomena, gaya, dan masalah mempunyai keterkaitan fisik. Ya, Ustadz ulangi. Pendekatan ke lingkungan dalam geografi menerapkan konsep ekosistem dalam mengkaji suatu permasalahan geografi, fenomena, gaya, dan masalah mempunyai keterkaitan aspek fisik dan aspek manusia dalam suatu ruang. Ustadz ulangi lagi bahwa pendekatan ke lingkungan ini kuncinya adalah hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Bagaimana contohnya? Kita masuk ke soal. Banyaknya pabrik besar di sekitar Sungai Siak Riau menyebabkan air sungai tersebut tidak jernih. Diduga sungai sudah terkontaminasi berbagai macam limbah yang dibuang ke sungai. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji gejala tersebut adalah pendekatan D ya, ekologi. Di sini adanya aktivitas perindustrian di dekat sungai menyebabkan sungai tersebut mengalami pencemaran. Nah, di sini kan ada hubungan antara organisme hidup dengan lingkungannya. Jadi pabrik ini yang dikelola oleh manusia membuang limbahnya ke sungai sehingga sungai tersebut tercemar. Adanya hubungan antara organisme hidup dan juga lingkungannya. Kemudian kita masuk ke dalam pendekatan yang terakhir, ada pendekatan kompleks wilayah. Atau bisa juga kita kenal dengan pendekatan regional. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari dua pendekatan tadi ya. Perpaduan pendekatan ke ruangan dan juga pendekatan ke lingkungan. Saya ulangi, perpaduan antara dua pendekatan, ada pendekatan ke ruangan dan juga pendekatan ke lingkungan. Kompleks wilayah ini biasanya dia membandingkan berbagai wilayah melalui sudut pandang keruangan dan ke lingkungan. Yang dibahas di sini adalah bagaimana suatu sistem tersebut. Ingat ya, jadi kalau di soal dia ada pendekatan keruangan dan juga ke lingkungannya. Itulah kompleks wilayah. Kita masuk ke contoh soal. Studi kemacetan lalu lintas di Kota Pekalongan tidak hanya menganalisis kondisi penduduk dan sarana transportasi yang ada, tetapi juga komprehensif melibatkan kondisi yang ada di wilayah sekitar Pekalongan. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan yang A ya, kompleks wilayah. Kenapa?
di sini ruangnya adalah lalu lintas di kota Pekalongan. Nah, bagaimana hubungan interaksinya? Kemacetan di kota Pekalongan disebabkan tidak hanya dari orang Pekalongannya sendiri, tetapi juga ada orang dari luar Pekalongan yang bekerja di kota Pekalongan, sehingga menyebabkan padatnya lalu lintas atau kemacetan. Seperti itulah konsep wilayah. Masih bingung? Ustadz berikan contoh yang simpel saja. Bayangkan bahwa kita sedang berada di kelas, ya. Jadi ruangnya adalah kelas. Apa saja yang kalian lihat di dalam kelas? Ada papan tulis, kemudian ada meja, ada kursi, ada lemari, kemudian ada apa lagi? Ada proyektor dan lain-lain ya. Nah, itu adalah pendekatan ke ruangan. Kita menjelaskan suatu ruang. Ruangnya adalah kelas. Kemudian pendekatan ke lingkungannya adalah semisal ketika kalian sedang makan, kemudian sampahnya kalian buang sembarangan, kalian buang di kelas. Otomatis ya, kelas kalian menjadi kotor sehingga tidak nyaman digunakan untuk belajar. Nah, itulah pendekatan ke lingkungannya. Terus kompleks wilayahnya seperti apa, Ustadz? Jadi ketika kalian di kelas, kemudian datang anak dari luar kelas, kemudian masuk ke kelas kalian, membuat kelas kalian ramai misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam pendekatan kompleks kewilayahan. Seperti itu ya. Dibaca lagi bukunya tentang penjelasan pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Karena jika kalian menguasai 3 konsep ini, belajar geografi untuk materi-materi selanjutnya akan lebih mudah. Seperti itu anak-anak. Nah, kita masuk yang terakhir, manfaat atau penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz tampilkan nih gambar awan. Awan ini adalah awan jenis cumulus nimbus yang mengakibatkan hujan, ya. Ini adalah fenomena di atmosfer. Ingat, atmosfer termasuk ke dalam objek kajian material, ya, yang merupakan salah satu fenomena geosfer, atmosfer. Nah, kalian kemudian ini kenal tidak dengan gambar awan seperti ini? Ini adalah awan sirus. Kalau langit sedang cerah, kalian lihat awan tipis seperti ini, inilah dia, awan sirus. Ini adalah suatu fenomena atmosfer. Jadi geografi menganalisis fenomena-fenomena seperti ini di atmosfer. Contoh lainnya adalah gelombang radio anak-anak di atmosfer. Nanti kita bahas lebih jauh di bab atmosfer ya. Nah, yang kedua ada tambang kapur, ya. Ini adalah fenomena geosfer yang termasuk dalam litosfer anak-anak. Dia geografi mengkaji tentang ini, fenomena litosfer termasuk kapur ini anak-anak. Nah, kalau yang ini kalian kenal nggak? Kalau yang dari Jogja pasti tahu dong, ini adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran yang ada di Yogyakarta. Nah, ini juga termasuk ke dalam fenomena geosfer, yaitu litosfer anak, yang dikaji dalam ilmu geografi. Nanti akan kita kaji pada bab litosfer. Kemudian gambar ini tahu kan di mana? Yang dari Kalimantan nih pasti tahu tentang Pasar Apung, bahkan pernah melihat Pasar Apung. Kalau Ustadz bisanya hanya melihat dari gambar saja untuk sementara ini, ya. Di Kalimantan, sungai-sungai digunakan sebagai media transportasi dan juga pasar, anak-anak. Bisa kalian lihat di gambar bahwa samping sungai itu banyak perumahan atau rumah-rumah penduduk ya. Nah, jadi pasarnya di atas sungai atau mengapung. Ini termasuk
dalam fenomena geosfer hidrologi atau hidrosfer ya. Nanti akan Ustadz bahas lagi pada materi hidrologi. Nah, gambar yang kedua nih, Ranu Kumbolo. Kalau kalian naik gunung ke Semeru, mau ke puncaknya, pasti lewat Ranu Kumbolo ini. Ini juga masuk dalam fenomena hidrosfer. Kemudian gambar selanjutnya, anak-anak. Nah, ada rusa ya, rusa, terus kemudian ada sabana. Ini masuk ke dalam fenomena biosfer, anak-anak. Nanti kita kaji pada kelas 11 atau kelas 2 ya, Nak. Di materi flora dan fauna ya. Flora dan fauna. Ini adalah gambar di Taman Nasional Baluran Banyuwangi. Kalau kalian ke Banyuwangi atau kalian ke Bali, kalian melewati Taman Nasional ini, anak-anak. Kemudian yang kedua ada Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera. Ini juga termasuk dalam fenomena biosfer. Baik anak-anak, sudah Ustadz sampaikan semua materinya. Mari kita simpulkan bersama-sama materi yang barusan kita pelajari. Yang pertama, prinsip geografi ada 4. Yang pertama ada prinsip persebaran yang membahas tentang persebaran suatu fenomena geosfer yang sangat bervariasi. Kemudian yang kedua ada prinsip deskripsi yang menjelaskan suatu fenomena geosfer berdasarkan data yang detail disertai peta, grafik, diagram atau tabel. Dan juga berdasarkan fakta, kemudian sebab akibat berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang ketiga ada prinsip interrelasi yang membahas tentang hubungan timbal balik antara satu fenomena dengan fenomena geosfer lainnya. Yang keempat ada prinsip korologi yang merupakan gabungan dari prinsip persebaran, prinsip deskripsi, dan juga prinsip interrelasi. Kemudian ada pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan keruangan yang membahas tentang suatu ruang, bahkan persebaran fenomena dalam suatu ruang. Kemudian yang kedua ada pendekatan kelingkungan atau ekologi yang membahas tentang hubungan antara organisme hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah yang mengkaji gabungan dari 2 pendekatan keruangan dan juga pendekatan kelingkungan. Kemudian manfaat ilmu geografi, kita melihat fenomena awan tadi anak-anak, itu kita sedang menganalisis atau menggunakan geografi dalam mengkaji fenomena di atmosfer. Kemudian ada juga yang hidrosfer tadi, kita melihat bagaimana pasar apung itu dan juga bagaimana sih danau atau Ranu Kumbolo di Semeru. Dan yang terakhir ada Taman Nasional Baluran dan Gunung Leuser. Nah, itu kita menggunakan ilmu geografi dengan menganalisis fenomena geosfer, biosfer. Baik anak-anak, jika kalian masih belum paham, silakan video ini diulang kembali. Kalian lihat ulang lagi, kemudian atau kalian catat ya. Bila ada pertanyaan, di list dulu ya anak, kemudian tanyakan ke Ustadz. Untuk selanjutnya, Ustadz punya tugas, nanti bisa kalian lihat di Google Classroom dan jangan lupa dijawab post testnya. Untuk minggu depan, kita akan ulangan harian di bab pengetahuan dasar geografi ini. Jadi mulai pertemuan pertama sampai ke pertemuan sekarang ini. Dipelajari anak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.